Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma'rifatul Islam atau mengenal Islam, membangun syumuliyatul Islam dari akidah hingga peran muslim negarawan. Ya. Setelah kita dasari diri kita dengan pengenalan yang baik kepada Allah Ta'ala, Allah sebagai Khalik, maka kita harus kenal ini. Allah yang telah menciptakan dunia dan membuat aturan di dunia ini. Apa aturannya? Ya Islam ini. Yang disebut kalau di pabrikan adalah manual booknya ya Islam ini. Sedangkan Rasul adalah yang penyampai risalah, yang memberikan contoh secara konkret ya bagaimana cara beribadah kepada Allah ya. Jadi yang inti daripada ma'rifatul Islam itu ya di sini, memahami Islam itu agama yang syamil, yang lengkap, kemudian kamil ya, yang sempurna, wa mutakamil, dan integral, yang saling menyempurnakan, tidak bisa dipisah-pisah antara satu bagian dengan bagian yang lain. Nah itu intinya, karena ini kata-kata penting juga ya, perlu diingat. Kalau kaum muslimin yang hanya menitik beratkan kepada ibadah ritual, itu tidak akan dipermasalahkan oleh negara, oleh pemerintah. Tetapi kalau kaum muslimin, para aktivisnya, para penggeraknya, itu sudah berusaha pada pembahasan politik, pemerintahan, dan perubahan, maka itu sudah merasa terusik mereka. Nah, saya enggak, ini ya karena itu tadi ya, mereka tidak rela apabila nilai-nilai ini tertanam dan tersebarkan secara masif di masyarakat, akan seolah-olah mengancam eksistensi mereka, padahal kita berkeinginan untuk menebarkan Islam rahmatan lil alamin. Seandainya ada sifat-sifat yang protektif ya, ataupun yang ketakutan tentang Islam dari segala pihak, maka mereka hanya belum paham saja dengan Islam, seperti perjuangan saudara kita di Palestina dulu ya, karena belum dipahami dulu kan banyak resisten. Demo Palestina dianggap radikal ya, fundamentalis ya, macam-macam. Padahal sekarang demonya seluruh dunia, bahkan orang kafir pun banyak di dunia yang membela Palestina. Nah itulah di antara faedah Tufanul Aqsa, merubah pemikiran dunia saat ini. Yang dulunya pembela Palestina dianggap radikal, sekarang dianggap ya pejuang kemanusiaan. Nah, bukan hal yang aneh lagi. Nah, seperti itu barangkali sama dengan Islam. Orang yang muslim multazim ya, muslim yang komitmen dianggap seperti orang yang fundamentalis, yang radikal, padahal ya kita hanya menerapkan Islam saja secara konsekuen dan secara kafah. Tetapi kadang-kadang mereka tidak memahami, maka ini perlu untuk komunikasi yang bagus antara kita dengan mereka yang belum paham. Kita sifati atau kita sikapi dengan lapang dada dan dengan bijak ya, tidak dengan pandangan-pandangan yang sinis misalnya ya. Baik, lanjut dulu. Sebagai sebuah pengantar, Islam bukan sekedar agama ritual yang membatasi diri pada aspek ibadah mahdhah, apakah sholat, puasa, atau zakat. Islam adalah manhajul hayah, pedoman hidup yang bersifat syumul atau integral, menyeluruh. Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, mulai dari urusan masuk ke kamar mandi sampai urusan negara, ya, mulai dari tata cara makan minum, sampai dengan interaksi suami istri, rumah tangga, sampai hubungan
politik pemerintahan, itu ada semua dalam Islam. Mengenal Islam atau ma'rifatul Islam secara utuh adalah syarat mutlak bagi setiap muslim untuk menjadi muslim negarawan, pribadi yang memiliki integritas spiritual sekaligus memiliki wawasan kebangsaan dan kontribusi sosial yang nyata. Lanjut. Islam sebagai sistem akidah dan ibadah. Akidah adalah fondasi, sedangkan ibadah adalah manifestasinya. Islam mengatur hubungan hamba dengan Sang Pencipta melalui keyakinan yang menghujam dalam hati dan dibuktikan dalam ketundukan. Dalil dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Aplikasinya, seorang muslim negarawan memulai integritasnya dari ketauhidan yang bersih, sehingga ia tidak mudah disuap atau berkhianat karena merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah ya kaitannya dalam bentuk ihsan ya. Jadi ada kaitan antara iman, Islam dan ihsan ini. Iman itu adalah sebagai pondasinya, akidah. Kemudian Islam itu adalah dalam bentuk amal ibadahnya. Sedangkan ihsan itu adalah idealismenya, akhlak kita itu yang bisa ya, kalau dalam hadisnya kan diperbaiki yang kedua, anta butullah ka'annaka tarahu, kamu beribadah pada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, kalau kamu tidak bisa melihat Allah maka Allah melihatmu. Jadi kalau puasa ini mengajarkan pada kita untuk bersikap ihsan dan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, sehingga kita punya integritas, tidak hanya pamrih kepada sesama manusia, tapi yang lebih dari itu adalah selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala dalam segala kondisi dan keadaan. Lanjut. Kemudian Islam sebagai din dan daulah, agama dan negara. Islam tidak mengenal sekularisme atau pemisahan agama dari urusan publik. Islam memberikan prinsip-prinsip dalam bernegara seperti keadilan atau al-adalah, musyawarah atau asyura, dan persamaan atau al-musawat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya dulu Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi wafat diganti oleh nabi yang lain. Dan sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku dan akan ada para khalifah atau pemimpin. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Aplikasinya memahami bahwa mencintai tanah air dan mengelola negara dengan nilai-nilai Islam adalah bagian dari menjalankan agama. Kalau kita belajar kitab-kitab fikih, kalau awal-awal ya tentang fikih ibadah ya, biasanya fikih toharoh, fikih sholat, fikih puasa, fikih zakat, fikih haji ya. Tapi kalau berikut-berikutnya nanti ada tentang kitabul hudud, tentang pembahasan pidana, perdata ya. Kemudian ada juga kitabul khilafah, tentang masalah kepemimpinan. Ada juga kitabul jihad, tentang berjuang bagaimana. Itu semua bukan hanya dokumen untuk dibaca di pesantren, di sekolah-sekolah Islami, bukan hanya dipelajari, tapi itu semua untuk dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Karena untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang membutuhkan regulasi itu harus dilindungi oleh negara. Untuk berhaji misalnya, kalau tidak ada kaitan diplomatis dengan Saudi, nggak bisa kita pergi ke tanah suci Mekah Madinah sana, maka diperlukanlah diplomatik kita dengan Saudi Arabia. Nah, itulah pentingnya daulah.
tidak dipisah antara din dan agama. Kata Imam Ghazali ya, antara agama dan negara itu ya seperti hubungan ulama dan umara. Jadi ulama dan umara ini terkait. Ulama atau agama itu adalah sebagai pondasinya, sedangkan negara itu adalah sebagai penjaganya. Bangunan yang tidak ada pondasinya gampang runtuh, dan bangunan yang tidak ada penjaganya gampang hilang, gampang kecurian. Nah, seperti itu fungsi ya. Fungsi ulama adalah sebagai pondasi untuk menjaga nilai-nilai agama. Kemudian fungsi umara adalah sebagai penjaga kedaulatan negara kita ini. Itu harus sinergi semua dari dulu sampai eksistensi negara-negara Islam dulu, karena ada keterkaitan yang kuat antara ulama dan umara. Lanjut. Kemudian Islam sebagai pemerintah dan umat. Pemerintah artinya adalah pemimpin ya, dan umat yang dipimpin. Islam mengatur hak dan kewajiban antara pemimpin atau ulil amri dan rakyat yang dipimpin. Pemimpin berkewajiban menjalankan, mensejahterakan, sementara umat berkewajiban taat selama tidak diperintahkan dalam kemaksiatan. Dalilnya dalam Al-Quran ini. Kalau lebih lengkap, An-Nisa 58 dan 59. Ayat 58-nya, innallaha ya'murukum an tu'atul amanati ila ahliha. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada yang memilikinya. Ini perintah untuk para umara, para pemimpin. Sedangkan ayat 59 ini yaitu perintah untuk yang dipimpin. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dari dua ayat inilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membuat buku As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, yaitu politik yang syar'i, yang islami, fi islahir ra'i wa ra'iyah, dalam perbaikan pemimpin dan rakyatnya. Itulah seorang ulama besar ya. Dua ayat saja sudah menjadi kitab yang populer yang dijadikan referensi seluruh dunia. Kalau kita dua ayat ya kita tadaburi, ya kita laksanakan, sudah alhamdulillah. Jadi siyasah syariah itu dari dua ayat ini saja. Bagaimana cara memimpin dan bagaimana cara untuk menjadi yang dipimpin. Nah, kita pun juga begitu ya. Dalam hal ini mari baca ya. Saya ada kajian ya tentang siyasah syariah di channel saya Inhana TV, nanti mungkin bisa saya share linknya. Kemudian beberapa waktu lalu saya ngisi DM3 di Kediri ya, yang judulnya Muslim Negarawan. Ada juga masalah ini juga mungkin bisa saya share juga nanti untuk penambahan ya informasi dan maklumat. Nah, karena penting bagi kita untuk memiliki pemahaman tentang politik yang islami ini. Aplikasinya adalah menumbuhkan sikap loyalitas yang kritis dan konstruktif terhadap negara serta menjaga persatuan bangsa di atas kepentingan golongan. Muslim yang negarawan itu bukan untuk kepentingan pribadinya, dirinya, atau untuk semata-mata manfaat anak-anaknya saja atau istrinya, bukan ya. Muslim negarawan itu adalah mengutamakan kemaslahatan kolektif umat. Yang dipikirkan adalah kepentingan umat, bukan kepentingan subjektif pribadi dan golongannya. Berikutnya Islam dan spiritualisme. Islam sebagai spiritualisme dan amal. Islam menolak kerahiban atau meninggalkan dunia sepenuhnya, dan juga menolak materialisme. Islam adalah keseimbangan antara zikir spiritual dan pikir dalam bentuk amal kerja yang diabadikan di akhir Ali Imran itu ya. Ciri ulul albab adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan
ulul albab itu orang-orang yang berzikir pada Allah, berdiri ataupun duduk, ala junubihim ataupun berbaring, wa yattafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, mereka memikirkan alam raya. Jadi berzikir dan berfikir, itulah generasi yang disebut ulul albab. Kemudian di sini dalilnya Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia. Jadi yang menjadi obsesi utama adalah akhirat, dunia jangan dilupakan. Sholat ya sholat, tetapi juga tetap kerja, tetap belajar, tetap usaha. Meyakini Allah sebagai pemberi rizki tadi sudah keyakinan, tetapi jangan kemudian hanya berdoa di masjid, tidak bekerja. Nah, itu merupakan tawakal yang salah. Aplikasinya, muslim negarawan harus memiliki moralitas yang tinggi, spiritual ya, ruhiyah, namun juga memiliki kompetensi atau keahlian dalam profesinya, dalam beramal. Jadi kalau di dalam muwasafat ada sahihul ibadah, juga qadirun alal kasabi, dia ibadahnya bagus, juga memiliki pendapatan. Nah, dengan profesinya itu silakan. Jadi ya, kalau contoh-contoh dari Rasulullah ya juga begitu, beliau sejak masa muda menjadi penggembala kambing, menjadi pedagang, kemudian setelah beliau diangkat Rasul fokus berdakwah. Itulah ya, semuanya ada contoh dari beliau, tinggal kita aplikasikan dalam kehidupan nyata. Islam seimbang antara masalah ruhiyah dan amaliyah, antara teori dan praktek, antara yang normatif dan yang aplikatif ya. Pokoknya ada semua keseimbangan, disebut prinsip tawazun. Berikut ini analisis muslim negarawan. Seorang muslim negarawan adalah hasil dari pemahaman ma'rifatul Islam yang benar. Ia memiliki 4 pilar utama. Dari sisi pilar wawasan keislaman, maka dia punya deskripsi memahami Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang menjadi rahmat seluruh alam, bukan hanya rahmat lil muslimin saja, tapi li ghairil muslimin juga sama, mereka harus merasakan keindahan Islam. Kemudian wawasan kebangsaan, memahami bahwa Indonesia adalah ladang dakwah dan pengabdian. Jadi punya jiwa nasionalisme ya. Nasionalisme para aktivis dakwah ini bukan kaleng-kaleng, bukan hanya jargon-jargon saja, tetapi tumpah darah tanah air kita ya di Indonesia, maka memperjuangkan Indonesia itu adalah bagian daripada pengabdian kita ya. Dulu Rasulullah juga punya nasionalisme yang luar biasa di Mekah. Ketika beliau hijrah itu menangis dan mengatakan seandainya bukan karena diusir oleh kaumnya itu, beliau nggak akan meninggalkan Mekah. Nah, itu bentuk nasionalisme ya. Kita dilahirkan di sini dan mayoritas penduduk kita adalah Muslim. Yang memperjuangkan kemerdekaan kita adalah bapak-bapak kita dulu. Para generasi yang merebut kemerdekaan adalah para pejuang Muslim. Maka ini punya tanggung jawab, kita punya tanggung jawab besar untuk mengisi kemerdekaan kita ini. Kemudian integritas dan moralitas, memiliki karakter siddiq, benar atau jujur, amanah, profesional, kemudian tabligh, menyampaikan, dan fatonah atau cerdas, seperti sifat seorang rasul. Kemudian keempat adalah kompetensi, memiliki keahlian profesional untuk membangun bangsa. Masa depan bangsa ini ada pada para generasi mudanya. Kalau mereka profesional, memiliki kecakapan dalam berbagai macam hal, maka insya Allah
itu akan bisa menjadi pilar kemajuan bangsa untuk masa-masa yang akan datang. Jadi sebagai penutup ya, kesimpulan mengenai Islam, mengenal Islam berarti memahami bahwa agama ini mengatur segala aspek kehidupan, mulai dari cara berpakaian hingga cara bernegara. Islam adalah sistem yang lengkap atau asyumul, yang mengintegrasikan spiritualitas dengan aksi nyata di tengah masyarakat. Sehingga dalam hal inilah tadi saya katakan ya, syumuliyah ini yang membedakan antara fikroh kita dengan fikroh gerakan-gerakan yang lain. Kalau gerakan-gerakan yang lain bagus, ya semuanya tinggal kita lengkapi, semuanya sinergis. Jadi kalau kawan-kawan salafi fokus ya dalam bab akidah, baik, ya itu bagus ya. Kita dukung mereka berdakwah dengan mengutamakan itu, tapi jangan melupakan yang lain. Tetap juga harus mengcover yang lainnya. Kalau misalnya ada kawan-kawan kita ya dari jamaah tabligh yang fokus untuk pembersihan hati supaya tawadhu ya, supaya menjaga keikhlasan, tidak ujub, bagus ya, dan itu kita ambil dari sisi ruhiyahnya, jangan kalah dengan mereka. Dan begitu pula kita kiaskan ya ke pergerakan yang lainnya, kita ambil semuanya sebagai khazanah dan kita amalkan secara totalitas dalam kehidupan kita ini. Ya semuanya, kalau kita diberikan kesempatan untuk memimpin negara ini, semua kita berikan porsi secara proporsional sesuai dengan kompetensinya ya, supaya betul-betul tepat guna. Jadi kesimpulannya seperti itu, fikrah syumuliyah adalah fikrah yang terpenting untuk dimiliki oleh setiap muslim supaya tidak memiliki pemahaman yang parsial, karena kalau pemahaman yang parsial ini akan membuat salah faham tadi. Orang yang buta ketika dia hanya bisa memegang tubuhnya gajah, fisiknya gajah, ketika dia disuruh untuk mendeskripsikan gajah itu bentuknya seperti apa ya, maka dia mengatakan wah gajah itu panjang kecil karena dia memegang belalai atau ya buntutnya barangkali ya, punya buntut misalnya atau belalainya panjang begitu, atau dia menjawab seperti pohon yang dipegang adalah kakinya. Kalau dia pegang badannya besar ya, nah, semuanya nggak salah, tetapi kurang sempurna. Nah mungkin muslim juga begitu, ada muslim yang sangat fokus dalam bab tertentu atau memahami Islam secara parsial, itu tidak salah tapi kurang tepat. Nah kita ini diajarkan untuk memahami Islam secara sempurna dan paripurna, menyeluruh ya, yang mana pemahaman itu adalah menjadi bekal bagi kita untuk menjadi negarawan di masa yang akan datang. Sarannya adalah diharapkan setiap muslim terus memperdalam wawasan keislamannya agar tidak terjebak dalam pemahaman yang sempit, sehingga mampu bertransformasi menjadi pemimpin yang bermoral dan kompeten bagi nusa dan bangsa. Ya, dengan fikih dakwah misalnya ya, itu juga penting menjadi bekal kita. Jangan sampai ketika aktivis dakwah menjadi kepala daerah akhirnya kaku dan tidak bisa bertasamuh atau bertoleransi dengan yang lainnya. Saya mendengar kabar dulu kisah dari Ustadz Ahmad Hariawan yang saat itu sudah selesai sebenarnya purna dari Gubernur Jawa Barat, kemudian berkunjung ke Malang menyampaikan kisahnya kepada kawan-kawan ketika saat menjadi gubernur ya. Saat itu ada sekelompok ya semacam inilah yang dalam hal budaya tradisional di Jawa Barat sana
Jadi ada tari-tarian, ada budaya-budaya lokal yang biasa dilaksanakan di pantai selatan. Itu kan intinya atau identik dengan kesyirikan ya. Tapi kalau bahasa akidah tadi disampaikan ke mereka secara vulgar, itu mereka langsung lari dan memvonis yang macam-macam tadi ya. Jadi tadi bahasa akidah ya ada porsinya, bahasa politik ada porsinya, bahasa pendidikan ada porsinya, ada tempat dan likulli maqamin maqal ya. Setiap tempat itu ada bahasanya sendiri-sendiri. Bukan maknanya kita pelin-pelan, bukan, tetapi qadirun nas ala qadri uqulihim. Bicaralah kepada orang sesuai dengan kadar berpikir mereka. Bicara dengan politisi beda dengan bicara dengan Pak Tani. Bicara dengan orang yang berpendidikan tinggi beda dengan yang berpendidikan rendah. Jadi semua ada porsinya ya. Beliau apresiasi ya, kami dukung ya sebagai kepala daerah di Jawa Barat, kami dukung dengan anggaran dari pemerintah provinsi. Didukunglah, dikasih dana hibah. Tapi dengan catatan, syarat dan ketentuan A, B, C ya. Di antaranya apa? Saat itu yang dikorbankan ya, binatang yang dikorbankan itu tidak perlu dilemparkan ke laut. Terus untuk apa? Setelah dikorbankan ya dibagi-bagi ke fakir miskin yang membutuhkan ya, supaya tidak mubadzir ya, tidak sia-sia. Kemudian ya mungkin diajarkan sebelum menyembelih dengan bismillah dan sebagainya supaya tidak syirik ya. Jadi ada anunya lah, tutorialnya. Berikutnya penari-penarinya ya jangan buka aurat ya. Menari boleh silakan, tetapi dengan pakai jilbab, dengan pakaian yang tidak terlalu ketat, begini begitu. Intinya itulah, sehingga mereka terakomodir yang menjadi hajat kebutuhannya, budaya lokalnya terlaksana dengan tidak menabrak aturan-aturan syar'i. Nah, seperti itu ya. Itu diperlukan ya dalam rangka untuk fikih dakwah. Nah, barangkali antum juga sudah mendapat dulu di materi tarbiyah ya, untuk bisa membedakan antara fikul ahkam dan fikul dakwah. Kalau fikul ahkam itu sudah final, hukumnya boleh atau tidak, halal atau haram ya, walaupun tetap ada khilafiyah, tetap nggak bisa kita nafikan. Karena kita sekarang sudah selesai masa risalah, sudah final hukumnya sekarang ini. Tapi kalau fikih dakwah, maka kata kunci itu adalah bit tadarruj, dengan bertahap. Contoh yang paling mudah ya, ketika ada mahasiswi yang belum berjilbab ya, maba baru yang belum berjilbab. Secara hukum, ya kan tidak boleh membuka aurat kan, sudah nggak ada tawar-menawar lagi. Tetapi bagaimana supaya dia dengan sadar memakai jilbab, nah itu diperlukan pendekatan dengan fikih dakwah. Nah itu ya contoh yang paling mudah. Apabila kita ingin menerapkan Islam secara sempurna, maka harus dengan tahapan, dengan ud'u ila rabbika bil hikmah, dengan bijak, tidak saklek, tidak kaku. Nah, saya kasih contoh, Nabi itu orang tidak kaku, tidak saklek ya. Contohnya bagaimana? Yaitu contoh tentang renovasi Ka'bah. Ka'bah yang ada sekarang ini, yang ada Hijr Ismail, itu adalah Ka'bah desainnya, renovasinya pada masa jahiliyah, ketika Nabi saat itu masih usia 35 tahun. Ka'bah direnovasi atas prakarsa Walid bin Mughirah, ayah daripada Khalid bin Walid. Karena saat itu ada banjir bandang di Mekah, Ka'bah rusak, akhirnya dibangun pondasi, dibangun ulang, tetapi tidak sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim. Kalau pondasi yang dibangun Nabi Ibrahim dulu bentuknya 4 persegi panjang. Nah, oleh orang-orang jahiliyah dulu dibangun ulang
Karena mereka punya syarat ketentuan membangun Ka'bah ini harus dengan uang yang halal, tidak boleh bercampur dengan uang haram, tidak boleh dari uang hasil perjudian, perzinaan, minuman keras, ya pokoknya selektif mereka. Maka uangnya kurang. Nah, saat itu yang terbangun hanya bangunan kubus seperti sekarang ini, dan untuk menyempurnakan bangunan area yang belum yang tidak ada uangnya saat itu, maka dibuat bangunan setengah lingkaran, yaitu Hijr Ismail itu. Jadi kalau kita masuk Hijr Ismail itu sebenarnya kita masuk di dalam Ka'bah, walaupun tidak ada tembok tingginya saja, hanya 1,5 meter saja. Nah seperti itu ya. Nabi berkeinginan saat itu untuk memugar, merenovasi Ka'bah, tetapi khawatir, sehingga beliau katakan kepada Aisyah, seandainya bukan karena kaummu yang baru saja masuk Islam, maka aku akan mengembalikan bangunan Ka'bah itu seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dulu. Sampai beliau wafat tidak jadi melaksanakan atau merealisasikan niatnya itu. Nah, itu contoh ya tentang idealisme Rasul, punya angan-angan, tetapi dikomparasikan dengan realita, fakta. Kalau dibangun, maka terjadi pro kontra. Mereka, umat kaum Mekah itu baru masuk Islam, Fathu Mekah tahun 8 Hijriah. Kemudian tahun 11 Hijriah Nabi wafat ya, hanya waktu 2 tahun saja. Jadi Nabi nggak punya kesempatan. Jadi nggak apa-apa dibiarkan. Baru kemudian berikutnya ada Abdullah bin Zubair merenovasi seperti bangunan Nabi Ibrahim, dan oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi dikembalikan seperti bangunan pada zaman jahiliyah yang sampai sekarang ini ya kita saksikan seperti itu bangunan dengan ya perhiasan-perhiasan yang lebih elegan ya. Nah, ini kan masalah-masalah yang itu tadi ya, masalah yang perlu untuk fikih dakwah. Nabi sendiri sangat toleran orangnya, moderat ya, dan pertengahan, kemudian berpikir secara realistis ya, tidak hanya sekedar untuk menginginkan keinginannya, tapi beliau betul-betul berpikir untuk kemaslahatan umat yang lebih luas. Dan kalau dalam sirah banyak sekali contoh bagaimana beliau pemimpin yang terbuka, yang sangat akomodir dengan usulan-usulan rakyatnya atau sahabatnya. Pokoknya pemimpin ideal adalah beliau. Baik, seperti itu tentang materi Ma'rifatul Islam. Mohon maaf kalau ada banyak kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.